Jadi segala sesuatu apapun itu selalu aku bawa doa dan selalu minta izin Tuhan. Bukan berarti kita dekat sama Tuhan terus kita nggak dikasih masalah. Justru masalah itu kan buat kita jadi dewasa. Betul. Gitu kan? Ujian juga berarti ya. Jadi dewasa, bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Masalah hidup aku, Tuhan memberi aku mukjizat, itu kan bukan satu kali aja. Oke. Ya Banyak kan? ya. Banyak. Iya. Sebenarnya gini loh ya. Kalau kita disibukkan oleh dunia itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, luangkan waktu untuk Tuhan, itu pasti ada waktunya. Dan kalau emang kita sungguh-sungguh waktu kita untuk Tuhan, Tuhan bisa bikin cepat kok. Hari ini Anda bisa ketemu lagi sama Queen Uci. Dan apa ya, terakhir itu ketemu berapa tahun yang lalu ya Queen? Lama ya, 2 tahun Dua kali tahun. ya. 2 tahun. Awal-awal pandemi kalau nggak salah. Iya. Tapi kali ini saya Dion membajak channel YouTube-nya Queen Uci kan. Karena udah lama ketemu. Terakhir ketemu tuh kalau nggak salah di rumah yang lain lagi. Ini rumah yang lain lagi juga. Ini rumah utama ya. Yang sana rumah apa lagi nih? Itu rumah yang lain. Rumah lain. Nanti kita bikin lagi, nanti di tempat rumah lain lagi. Beda episode, beda rumah pokoknya kali ini. Tapi kalau udah lama nggak ketemu, terakhir aku juga ngeliat-ngeliat di Instagram itu ternyata sibuk banget, apalagi barusan ngeluarin single yang terbaru juga. Ini bener ya? Benar. Baru berapa hari lalu ya? Minggu kali ya? Baru seminggu. Seminggu Jadi kalau kalian yang belum nonton, coba di scroll lagi di channelnya Queen Uci ini, ada tuh singlenya yang terbaru. Tapi sebelum ngobrolin single, ini mungkin aku mau tanya-tanya dulu, mewakili teman-teman. Ini kalau bicara soal followersnya Queen ini ngomongnya apa? Sebagai followers aja atau teman-teman Queen? Ya followerku, ya temanku, ya netizen gitu kan, macam-macam. Pokoknya teman-teman Queen kali ini juga penasaran kan, pasti kok tiba-tiba nyanyi gitu. Kalau misalnya kita tahu juga kalau Queen Uci ini kan seorang pengusaha, socialpreneur ada kalau kata-kata di Google. Terus sudah sukses jadi pengusaha, tiba-tiba mau nyanyi itu ceritanya seperti apa sih Queen? Ceritanya? Tiba-tiba nyanyi? Terus nyanyi rohani gitu? Iya, nyanyi lagu rohani pula ya kan? Orang penyanyi pop gitu, ini penyanyi rohani loh. Itu. Jadi ada ceritanya. Ceritanya itu kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, gitu kan. Jadi aku tuh ngalami hal yang buruk dalam hidupku. Jadi seketika itu hidupku itu kayak dihantam ketabrak truk gitu ya. Wih. Udah gitu dunia aku gelap banget gitu kan. Oh ya? Pernah ngerasakan gitu nggak? Bener-bener di titik terbawah gitu. Ya pokoknya dunia gelap itu gimana sih, kayak ketabrak truk terus dunia gelap gitu gimana sih seketika? Orang lain sih ketabrak truk mati ya. Ini masih gelap itu hidup. Ini masih gelap aja. Masih hidup, tapi terus udah gitu ada masalah sih. Aku disakiti orang. Aku ngalami hal yang sangat menyakitkan. Padahal segala sesuatu sudah aku bawa dalam doa. Udah cinta Tuhan kan itu kan pastinya. Karena aku cinta Tuhan ini kan udah lama banget gitu kan. Udah gitu aku ada titik di situ aku ngalami hal yang sangat-sangat sakit. Aku disakiti orang. Sakit orang yang terdekat aku meninggalkan aku. Udah gitu dengan seketika gitu kan. Syok kan. Bener, dan itu bukan mati loh dia ya, bukan mati. Ditinggal bener-bener. Jadi disakitin dengan ditinggalin kata-kata yang nggak enak gitu juga. Pokoknya sakit banget. Terus akhirnya kan aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, harus apa yang aku lakukan gitu kan. Aku harus bagaimana. Segala sesuatu aku selalu bawa dalam doa. Tapi aku mengalami hal seperti ini gitu kan. Aku harus bagaimana Tuhan. Kata Tuhan bilang gini. Tuhan gak ngomong ya ada suaranya. Kalau Tuhan gak ada suaranya gue lari tuh. Takut kan. Gitu kan. Cuman dalam hati
dalam pikiran nyanyi gitu. Hah? Kan nggak bisa nyanyi Tuhan, aku bilang gitu kan. Nyanyi gitu. Terus itu terdengar, Iya. suruh nyanyi. Nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi Tuhan. Mintalah kau akan mendapatkan gitu. Mintalah kau akan mendapatkan. Udah, akhirnya oke. Nyanyi, nggak bisa nyanyi, nyanyinya bisa di karaoke kan. Di karaokean gitu bisa nyanyi kan. Tapi kalau penyanyi beda lagi gitu ya. Iya, ini Bukan nyanyi sama- gitu kan. Terus udah gitu, oke lah. Akhirnya aku manggil teman. Sevan kan, itu Oke, kan. jadi coach ini, cari coach nih. Bukan coach. Jadi kan harus aku punya manajer dulu Ya? dong. Oke. Nah, Sevan aku jadikan manajer aku untuk ngatur semuanya. Karena aku kan nggak tahu Tentang nyanyi musik, itu bagaimana. Terus itu kan harus ada coachnya juga gitu kan. Terus harus ada yang ngajarin kan. Orang dulu kalau nyanyi kan asal aja karena ada tulisannya nyanyi gitu kan. Nah ini kan nyanyi gitu kan. Apalagi bikin single baru gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita nyanyiin lagunya orang itu kan lebih gampang. Betul. Kalau kita lagu baru itu kan susah gitu kan. Apalagi ini lagu yang benar-benar apa ya, tercipta juga harus kita nyanyikan secara baru, membawakan sesuai dengan Baru penyanyinya kita juga, itu gitu. akhirnya yaitu dibantu Sevan, dikenalin coachnya siapa, diajarin gitu. Pertama-tama itu masuk studio rekaman, aduh rasanya. Iya kan, apalagi ini kita harus bayangkan juga ya teman-teman Queen ya, kalau misalnya seorang pengusaha tiba-tiba harus berbelok 180 derajat, fokusnya harus teralihkan menjadi seorang penyanyi waktu itu. Iya. Jadi kalau cuma setengah-setengah itu bakal susah, tapi ini benar-benar langsung masuk dapur rekaman, hire Iya. manager, coach dan lain-lain. Iya, terus itu masih lagu pertama aku judulnya apa itu ya? Udah gitu masuk dapur rekaman rasanya ya ampun keringet dingin lah, nggak tahu itu hawa panas jadi dingin jadi panas gitu kan rasanya. Udah gitu cuman doa aja, kalau Tuhan yang suruh semuanya pasti bisa. Akhirnya Tuhan yang kuatkan juga ya waktu itu Iya, ya. akhirnya kan udah gitu nyanyi rekamannya itu 5 jam. 5 jam di studio itu harus 5 jam, itu hanya untuk satu lagu loh. Iya. Misalnya satu lagu di karaoke cuma sekali selesai, ini satu lagu 5 jam, itu gimana tuh rasanya? Nggak tahu diulang-ulang mulu sama Sevan gitu kan, sama manajernya diulang-ulang mulu. Itu padahal latihannya bisa. Oke. Begitu masuk ke dapur rekaman sendirian kan, jadi nggak bisa. Harus ulang-ulang sampai 5 jam. Itu 5 pernah jam. nggak kepikiran tuh, aduh ternyata capek juga ya? Atau ada pemikiran untuk kayak, aduh nggak jadi deh. Iya pernah kayak udah Tuhan jangan nyanyi lah Tuhan, kayak gini susah kali, enak cari uang gampang banget ya, maksudnya kalau kerja itu kan gampang banget gitu. Sama saya bilang enak kerja ya daripada nyanyi ya gitu. Enggak nanti kalau udah kebiasaan kan udah biasa gitu kan, dia kasih support terus sih. Tapi itu akhirnya 5 jam jadilah lagu single aku yang pertama gitu. Nah anehnya dari single pertama itu terus ada sesuatu yang aneh dalam hidup aku gitu kan. Nah aku kan punya rumah doa kan, di rumah doa ada jemaat juga. Udah gitu ternyata dipanggil gereja-gereja. Oh, dari satu single ini akhirnya berlanjut diundang ke gereja-gereja untuk membawakan lagu atau singlenya Queen juga. Kesaksian dan pujian. Jadi nyanyi kesaksian 20 menit, terus nyanyi satu lagu gitu. Ya, lagu aku. Nah, ini memang lagu-lagunya Queen sendiri, ini lagu-lagu yang berdasarkan pengalamannya Queen sendiri, apa berdasarkan dari awal kepahitan itu sendiri nih, sakit itu sendiri, terus Tuhan yang menunjukkan jalan keluarnya itu tertumpah dalam sebuah lagu itu. Betul. Jadi semua lagu aku itu kebanyakan tuh semua berdasarkan tentang kisah apa yang terjadi dalam hidupku pada waktu itu. Oke. Aku tuangkan dalam sebuah lagu gitu. Lalu kalau ada juga yang cover-cover gitu kan banyak juga kan. Itu aku merasa terberkati dengan lagu itu, makanya aku bikin cover. Dan lagu aku yang single itu ada berapa ya? Berapa ya Ki ya? Berapa ya? Lumayan ya. 7 gitu ya? Lebih kali ya. Lebih dari 6 atau 7 bahkan.
Terus akhirnya kan rekaman kedua udah mulai biasa. Dan rekaman yang terakhir yang kemarin kan di Jakarta. Cuma 1 jam loh. Oh, dari 5 jam sekarang sudah lumayan ya, hemat 4 jam. Jadinya sekarang cuma 1 jam satu lagu. 1 jam. Dan itu belajarnya cuma 3 kali. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi itu namanya proses ya, seperti itu ya. Memang Proses. awal-awal Iya. untuk memulai sesuatu yang baru itu nggak gampang, susah. 5 jam untuk satu lagu. Pernah dalam satu ini, padahal cover nih ya. Udah tahu berarti kan? Cover kan udah tahu kan, udah nyanyiin orang banyak kan. Gagal, pulang. Ini sudah terbiasa, atau lebih gampang sekarang nyanyi lagu sendiri justru Queen. Ya itu pengalaman yang lalu-lalu, maksudnya kan belum ngerti gitu kan, belum bisa nyanyi. Padahal belajarnya bisa, begitu di dapur rekaman, direkam, ternyata nggak bisa 5 jam itu. Akhirnya ya udah, karena kan itu kalau sewa studio itu kan 5 jam ya. Per sesi ya. Udah habis waktunya, ya udah kita booking lagi besoknya. Terus aku bilang sama Tuhan, aku harus bisa. Aku kan pengen memuliakan nama Tuhan gitu kan. Aku pengen pujian ini menjadi berkat untuk banyak orang gitu kan. Aku berdoa, kenapa hari ini harus seperti ini. Kecewa. Tapi kan aku tetap maju untuk Tuhan, karena Tuhan suruh aku menyanyi gitu. Jadi memang ya nurutin apa yang dikatakan oleh Tuhan ya waktu itu. Iya, nyanyi. Dan Harus kalau nyanyi. baru ngobrol-ngobrol bentar gini kayaknya bisa kelihatan kalau ada setiap masalah dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau mungkin hanya dalam karena nggak bisa menyelesaikan single dalam satu sesi, itu selalu larinya, selalu tanya sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Itu kenapa? Apakah setiap masalah-masalah itu dijawab sama Tuhan atau diselesaikan sama Tuhan? Selalu. Ya, selalu, tapi dengan waktunya Tuhan. Selalu. Karena hubunganku dengan Tuhan tuh terlalu dekat. Okay. Jadi segala sesuatu, apapun itu, selalu aku bawa doa dan selalu minta izin Tuhan. Tapi tidak semua itu endingnya baik kan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Walaupun endingnya tidak baik, walaupun kemarin-kemarin sudah aku bawa doa, akhirnya aku mengalami hal yang tidak baik, aku tetap berdoa. Bahwa aku percaya bahwa ini juga jawaban suatu doa gitu loh. Okay. Iya, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita kan, tidak semua doa kita itu dijawabnya dengan kita itu bersorak-sorai kan. Kadang-kadang kita dijawab doanya dengan cara diremukkan dulu hati kita gitu kan. Soalnya aku juga pernah baca di Instagram juga, di salah satu ini ya, akun itu, kalau kamu meminta untuk dikuatkan, kamu meminta Tuhan untuk menjadi orang yang kuat, ya Tuhan akan memberikan masalah untuk kamu selesaikan. Kamu mau jadi orang yang pintar, ya Tuhan memberikan problem untuk kamu bisa selesaikan. Ya mungkin apa yang didoakan sama Queen Uci juga akhirnya sekarang bisa membawa Queen Uci ini ke dalam sesuatu yang terang. Kalau tadi kan kita ngawalin pembicaraan itu dihantam oleh truk ya, dalam sebuah menjadi kegelapan. Sekarang berarti sudah terang. Sudah terang. Terang banget sampai silau nih, bahkan kalau kita lihatin kalau di Instagram terang banget ya, jalan-jalan ke San Francisco, dan dengar-dengar besok sudah minggu depan mau ke Paris. Ya. Itu mau syuting video klip ya? Iya sih. Oh ya? Beneran. Jadi mau ke Paris itu bukan jalan-jalan doang? Iya, sekalian lah. Berarti setelah single Berjalan Bersamamu ini masih ada single-single yang lain? Ada 2. Dan salah satunya ini mau syuting di... Ada 2 itu pun cepet loh. Yang kemarin rekaman yang Berjalan Bersamamu itu kan, itu kan tulisan aku sendiri. Cuman ya memang harus dibantu kan, karena kan aku bukan maksudnya orang dari musik gitu kan. Itu pun latihan 3 kali, terus rekaman. Selesai. Berapa jam? 1 jam. 1 jam selesai. Latihan lagu baru cuman belajar 3 kali. Rekamannya cuma 1 jam. 1 jam. Itu prosesnya luar biasa ya dari. Iya kan Ki ya? 1 jam kan Ki ya? Ini dia yang ikut kok, serius. Oh, berarti ini pasti kan juga kalau misalnya ini adalah jawaban dari Tuhan, pasti juga ada orang-orang yang bantu juga nih ya, di dunia musik. Ini kalau untuk Berjalan Bersamamu sendiri, ini dari kisahnya Queen Uci, tapi juga dibantu sama teman-teman untuk nulis juga ya?
Enggak, aku tulis sendiri Oke. karena berdasarkan kemarin-kemarin itu kan ada masalah lagi gitu Mm-mm. kan. Bukan berarti kita dekat sama Tuhan terus kita nggak dikasih masalah. Mm-mm. Justru masalah itu kan buat kita jadi dewasa Betul. gitu kan. Ujian juga berarti ya. Mhm. Jadi dewasa bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Kayak kemarin-kemarin kan banyak orang bilang, "Wah, lu sering masuk TV ya?" gitu. Iya, tapi nggak mendidik. Nggak minta sih, ya kan? Apalagi beritanya kalau kayak kemarin jadi korban penipuan dan lain sebagainya. Itu aku tuangin dalam sebuah lagu berjalan bersama Tuhan itu, bisa berjalan bersamamu. Oke. Jadi kan di situ kan waktu kemarin itu kan aku ada masalah dengan seseorang. Aku sendiri mungkin semua orang pada tahu semua ya karena kan setiap pagi insert lah apalah selebritis lah uci lagi Di kena YouTube tipu. juga banyak, ya kan? YouTube juga Kena muncul. tipu gitu kan. Kok bisa kena tipu ya itu ya mungkin ya jalannya Tuhan juga gitu kan. Aku tuangin dalam sebuah lagu yaitu berjalan bersamamu. Akhirnya timbullah sudah rekaman, udah launching. Dan kemarin itu sebulan lalu ya Hah? juga ada dibikinin. Kalau yang itu dibikinin yang baru itu dibikinin juga sama, disodorin, disuruh dengerin, terus latihan 2 kali kayaknya, 2 apa 3 rekaman Sudah 1 jam. sudah pro guys. Sudah bukan newbie lagi. Ini sudah pro. Jadi kalau misalnya sekarang ya, kalau kalian nggak percaya tuh kalian kalau Google Uci Flodea, itu yang keluar adalah musical artist. Iya, Gimana ya? aku kaget kan juga. Iya. Juga kaget maksudnya. Dulu kan kayak apa produser Produser film, film gitu kan beritanya gitu. Loh, kok jadi artis sekarang gitu kan? dan Dari musical mana? artist loh. Musical artis gitu kan? Maksudnya kok bisa ya? Siapa yang ganti, siapa yang nulis itu nggak tahu juga. Bahkan kalau kalian di Spotify, kalau mau dengar lagu-lagunya Queen Uci itu di Spotify itu sudah verified juga loh. Ya itu aku juga nggak tahu loh. Serius. Biasa ya, ini hanya karir. Kalau karir bukan karir, ini hobi atau apa sih sebenarnya? Aku juga Disuruh bingung. Tuhan nyanyi kan? Nyanyi Panggilan kan? berarti, maksudnya panggilan dari Tuhan untuk jadi Kalau seorang Tuhan penyanyi. yang kalau Tuhan yang nyuruh kan pasti dikasih yang terbaik walaupun Heeh. suaraku nggak enak-enak banget nggak apa-apa lah pokoknya yang penting aku untuk Tuhan gitu kan ternyata dikasih verified dia katanya ya kemarin Verified loh. Di verified ya. Spotify juga udah verified juga. Kalau Instagram kan sudah tahu ya, semuanya udah verified. Tapi kalau di Spotify ini kan nggak Ya Tuhan yang gampang kan? kasih lah kalau yang Tuhan yang kasih lah terus anehnya lagi kalau pelayanan ya misalnya di luar gitu kan di gereja-gereja ya kayak artis juga orang-orang pada minta foto bareng gitu. Ternyata gitu ya. Bener-bener kalau misalnya sekarang itu kalau kadang-kadang orang keluarin single tapi nggak pernah tampil di luar secara live. Tapi kalau ini ternyata diundang juga di gereja-gereja untuk membawakan singlenya Queen Uci juga ya. Oke Queen, kalau misalnya tadi kan sudah membawakan lagu-lagu itu kan kalau orang cuma rekaman, di-upload di YouTube, di Spotify itu gampang. Nah, untuk membawakan lagu itu di depan banyak orang. Kalau kasus ini kan di gereja nih. Itu gimana tuh perasaannya? Beda nggak nyanyi di dapur rekaman sama di Iya lagi. live? Iya lagi itu juga lagi itu kan nggak pernah naik mimbar kan. Naik mimbar kalau jarang kan, jarang. Memang punya rumah doa. Dulu tuh nggak pernah naik mimbar. Kalau meeting misalnya banyak orang, saya mimpin meeting untuk kerjaan, udah biasa mulut saya kan nyablak gitu aja Oke. kan. Tapi kalau di atas mimbar, orang lagi mantengin gue, udah gitu. Wah, 500 orang nih. Waduh, apalagi jemaatnya Pak Samuel kan banyak tuh. Gereja apa tuh? KJS tuh kan. GSJS, gereja 1 jam saja. Manusianya banyak kali itu 500. Kan pertama pasti ya nervous lah. Nervous. Tapi bilang gini, Tuhan pasti mampukan. Karena ini bukan kemauanku tapi kemauan Tuhan. Ya udah, naik. Ya pasti ada nervous. Tapi begitu ngomong satu kata, doa dulu bahwa apa yang keluar dari mulut aku, itu adalah perkataan Tuhan gitu loh. Jadi aku nggak pernah kesaksian itu yang aku ambil dari orang, ceritanya orang. Aku hanya kesaksian tentang diri aku sendiri. Bagaimana aku diproses Tuhan, bagaimana aku terus diberkati Tuhan, bagaimana terus setelah aku diberkati, aku dipulihkan
dipulihkan, maksudnya aku dirubah hidupku oleh Tuhan. Itu yang aku share ke orang lain, bagaimana Tuhan dengan kesendirianku ini, aku diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu yang aku share ke semua orang. Karena kan jemaat itu banyak anak perempuan ya. Jadi aku selalu memberi kekuatan buat para jemaat. Di situ awalnya memang ya namanya pemula ya kan. Ya, biasa kan ya nervous. Tapi ya setelah kita ngomong, nggak bisa di stop loh lama-lama. Waktu habis. Tapi waktu menceritakan atau kesaksian gitu di hadapan banyak sekali jemaat gitu, memang diceritain apa adanya aja. Ngalir, enggak. Jadi gini, hari ini mungkin aku akan kesaksian tentang yang dimana gitu kan. Karena kan masalah hidup aku, Tuhan memberi aku mujizat, itu kan bukan satu kali aja. Oke. Ya Banyak kan? ya? Banyak. Iya. Jadi apa yang aku mau katakan tentang poinnya ini, nanti semuanya ngalir gitu. Nah, itu setiap poin-poin memang terinspirasi dari ya yang terjadi dalam kehidupannya Queen sendiri. Iya, yang terjadi. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Tidak ada. Ini. Inilah aku. Gitu ya? Waktu aku mau melayani Tuhan juga gitu, bilang, Tuhan aku mau melayani Tuhan tapi dengan caraku. Satu hal, aku tidak mau nyakiti orang, tapi tetap dengan caraku. Gitu loh. Dengan caraku, aku nggak mau melayani Tuhan terus aku langsung disuruh yang kayak nggak boleh inilah. Misalnya kita ke Bali ya santai aja, kita di Bali, kita menikmati di Bali ya kan. Betul. Kan kita di Bali. Kan di Bali sesuai, masa di Bali harus kita pakai sweater atau pakai baju panjang harus gitu kan ya. sesuai dengan iklimnya. Ya, pokoknya aku melayani Tuhan, gaya styleku apa ya aku lakukan seperti itu. Yang penting aku nggak telanjang di mimbar kan selesai. Iya benar sih, karena Tuhan tidak melihat kita berdasarkan penampilan ya, tapi Iya. dari hati kita. Tuhan melihat hati kita kok. Setuju banget sih kalau aku. Nah kalau misalnya bicara soal single yang barusan saja dirilis Berjalan Bersamamu, ini terinspirasi dari apa, terus ceritanya seperti apa? Ya itu kemarin ada masalah hukum kan lama kan, capek banget gitu loh. Capek banget ngurusin hukum kan. Udah gitu terus sempat down juga kan, masalahnya kan panjang waktu itu 1 tahun. Sempat nggak mau melayani Tuhan. Oke. Nggak mau nyanyi, nggak mau melayani Tuhan, bukan. Nggak mau nyanyi sama Nggak mau sekali nyanyi. karena aku dihina, katanya suaranya rempak lah, ingat umur lah, mau nyaingin penyanyi Syahrini lah, apalah gitu. Jadi kan down, terus nggak mau nyanyi 1 tahun karena down itu. Terus lama-lama aku pikir akhirnya kan gini, oke, aku bilang, kamu menghina Tuhanku, aku bernyanyi kan untuk Tuhan kan. Nah aku cuman dalam hati, kamu menghina Tuhanku akan bekerja untuk kamu. Akhirnya dia di penjara kan. Benar. Oh itu orang itu berarti yang menghina ya? Iya, orang itu yang menghina sampai aku nggak mau nyanyi, beneran nggak mau nyanyi aku. Break 1 tahun. Break 1 tahun. Yaitu titik baliknya adalah mau nyanyi lagi tuh karena apa? Mau nyanyi lagi ya karena masalah ini kan udah terang, dia udah masuk penjara ya kan. Kayak dulu kan dia ngoceh-ngoceh terus kan di story-nya dia, bahkan dia masuk TV, masuk di YouTube-nya mana-mana itu kan. Rasanya kan aku yang salah, dia yang hebat gitu kan. Jadi kan aku merasa nggak punya harga diri gitu kan. Jadi aku waktu itu kan diam aja kan. Karena aku nggak mau seperti dia. Kalau aku seperti dia mungkin hari ini dia nggak masuk gitu kan. Kita mungkin sama-sama masuknya gitu kan. Jangan sampai. Iya kan, jangan sampai. Tapi kan aku diam gitu kan. Cuman aku ya memang kena psikis juga. Ya, karena apa ya? Kalau menurutku juga itu masalahnya nggak main-main juga, bukan hanya bilang materialnya aja. Tapi dari segi nama baik, dan sebagainya. Bahkan itu akhirnya kan kasusnya nasional nih ceritanya. Seluruh Indonesia kan juga tahu. Itu akhirnya sebuah ujian yang sangat luar biasa juga buat Queen ya. Iya, mental juga. Jadi ada banyak orang bilang, lu bodoh amat sih, gimana nggak? Ya kita kan nggak punya pikiran buruk sama orang kan ya. Iya. Kita selalu punya pikiran positif tinggi sama orang. Siapa sih yang mau ditipu? Ya kan, semua orang yang nggak mau lah. Kalau misalnya aku tahu dia penipu ya pasti aku nggak mau lah hubungan sama dia kan gitu kan.
Nah itu sempat break 1 tahun, terus setelah dia sidang yang di Jakarta kan udah selesai tuh, dia udah masuk, disitulah aku bikin lagu, terus aku nyanyikan ini, jadi berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang kasih kekuatan aku dalam ngelewati ini semua gitu. Intinya sih seperti itu. Waduh, ini luar biasa ya. Iya. Ternyata apa ya? Jadi ujian-ujian ini ternyata bisa mengatasinya. Terus akhirnya terinspirasi untuk akhirnya membuat sebuah lagu. Gitu guys. Kalau kalian juga kalau kena masalah atau apa, jangan bikin status-status di sosial media. Bikin lagu coba. Siapa tahu produktif ya kan. Nah, bicara soal single terbaru nih, Berjalan Bersamamu. Ini kan barusan launching juga 2 minggu atau seminggu yang lalu. Itu kalau aku lihat video klipnya juga kayak serasa di luar negeri. Nah, kalau misalnya kayak video klip gini, Queen Uci juga terlibat dari sisi kreatif pembuatannya juga atau gimana? Kalau kreatif pembuatan biasanya sih kalau gaya aku sendiri gitu, nggak ada yang pengarah gaya harus gimana gimana. Ya udah berjalan aja gitu, ngalir aja gitu. Ya udah aku ya bisanya seperti itu gayanya, pura-pura apa gitu. Nggak ada yang ngarahin gaya. Nggak kayak Cuman dari segi ini ya, konsepnya putih-putih konsepnya apa itu ada dari fotografernya. Aku bilang, tolong dong lagunya ini kira-kira bagusnya di mana gitu. Fotografernya, oh bagusnya di sini gitu. Ya udah ambil aja di sana. Ntar kan itu kan ada beberapa shoot gitu kan, 4 shoot pasti minim minim 3 atau 4 gitu kan ya. Nanti diganti di sini. Ya udah aku nurut aja gitu. kayak baju-baju yang dipakai gitu itu ada stylistnya atau memang itu dari Queen Uci? Ada stylist, aku kan punya stylist pribadi. Oh, stylistnya stylist pribadi guys, ya, bukan stylist yang bisa kalian pakai sembarangan. Enggak, Ini murni stylist untuk stylist Queen Uci. pribadi, asisten pribadi gitu. Gitu ya, jadi nggak sembarangan. Kalian kalau menjadi penyanyi itu nggak segampang itu guys, prosesnya panjang. Terus habis itu bikin video klip juga nggak segampang itu, jadi harus ada timnya yang komplit juga ya. Iya, masih enak kerja daripada nyanyi kok. Nah ini padahal pertanyaan yang barusan aja aku mau tanyain, lebih enakan jadi pengusaha atau jadi penyanyi? Tergantung ya. Kalau sekarang ya, kalau kemarin-kemarin kan nganggep nyanyi itu susah kali gitu kan. Kalau sekarang ya dua-duanya Dua-duanya mau Nah, jalan. itu ngatur waktunya kayak gimana? Sebenarnya gini loh ya, kalau kita disibukkan oleh dunia itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, luangkan waktu untuk Tuhan, itu pasti ada waktunya. Dan kalau emang kita sungguh-sungguh waktu kita untuk Tuhan, Tuhan bisa bikin cepat kok. Iya, nggak kayak dulu lagi awal-awal gitu kan. Kayak contohnya, masa sih rekaman 1 jam? Nggak percaya kan? Emang 1 jam. 1 jam selesai. Istimewa. Jadi sekarang ya akhirnya sudah bisa membagi waktu antara nyanyi dengan Belum lagi kan latihan gitu kan. Latihan kan harus ada waktu untuk latihan gitu kan. Kadang coachnya ke rumah, kadang aku yang datang ke sana gitu kan. Kita bagilah kan kalau misalnya kita kerja, anggap aja kerja. Oke, hari ini kerja. Kan nggak harus di kantor terus kan, nggak kayak dulu. Dulu kan harus ngantor terus. Sekarang kan misalnya hari ini aku ngantor, oke besok kan bisa latihan. Kalau emang kita memang benar-benar waktu kita dicatat, hari ini latihan nyanyi, hari ini kerja gitu kan, pasti kan balance gitu kan, masih nggak ada masalah. Cuman kalau emang kita nggak mau ya nggak bisa, tergantung diri kita lah. jadi semua itu harus kita bisa memanage sendiri dengan baik gitu. Nah kalau misalnya sekarang gini, aku pengen tahu ya rutinitas Queen Uci sendiri sebagai seorang pengusaha dan juga penyanyi. Bangun pagi jam berapa? 6:30. 6:30. Terus apa itu? Tidurnya Hal jam berapa? pertama kali ya? Tidurnya Ya enggak. rata-rata lah. Tidurnya jam 11, mentok-mentok jam 11 lah, Oke. setengah 12 lah. Setengah 12. Tambah Mentok-mentok. malam ya. Ntar abis ini ngomong jam 2 nih. Tapi Enggak, nggak, kemarin-kemarin rata-rata jam itu ini kan baru pulang dari Amerika. Jadi kan masih belum stabil-stabil amat, belum ini. time zone-nya masih, zona waktunya masih agak sedikit jet lag. Jadi kalau kemarin-kemarin setengah 10, Oke. jam 10 itu udah tidur, jam
7:30 udah bangun. Oke, katakanlah jam setengah 7, jam 7 bangun. Hal pertama yang dilakukan oleh Queen Uci apa? Aku waktu buka mata lihat jam, aku langsung tidur itu udah bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bisa bangun, percaya hari ini aku pasti diberi damai sejahtera, hatiku gembira. Kalau hati gembira, Ada obat. sukacita, Ya. kan bisa kerja. Ya, Coba bangun tidur sakit, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Oke, jadi hal pertama buka mata langsung bersyukur hari ini diberikan kesehatan. Itu belum doa. Itu belum doa. Belum doa. Jadi aku masih pegang guling itu, terima kasih Tuhan, pokoknya ada aja yang Tuhan aku cinta kamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, Tuhan jangan tinggalin aku, pokoknya selama-lamanya Tuhan. Itu pokoknya ngoceh-ngoceh sendiri sama pegang guling itu, baru aku duduk. Oke. Ya kan, kalau misalnya ruangannya dingin aku tutupi selimut gini semuanya. Kan bangun tidur dingin Ya, kan, dingin. ya kan nggak mungkin matiin aja dulu apa, aku tutupin selimut gini baru aku doa sama Tuhan. Oke, jadi itu namanya kayak Mengucap saat syukur. teduh gitu ya. Mengucap syukur, udah doa, udah minum air putih 1 gelas. Terus sikat gigi dulu, terus minum air putih 1 gelas, udah gitu dibikinin jus 1 gelas juga. Nanti jam 9 baru sarapan, tergantung, kalau ngantor, kalau enggak ya di rumah, Nyantai-nyantai di rumah. nyantai. Kalau ada progres misalnya nyanyi, sekarang kan gampang, paling 3 hari latihan. Latihannya 3 hari. Tiga kali. Seminggu 3 kali. Tergantung, kalau ini mau di boot enggak. Kalau mau di boot cepat rekaman, ya udah 1 minggu ini latihan 3 kali langsung rekaman. Gitu. Intens ya, berarti udah kayak atlet ya kalau seorang penyanyi ini ya, ternyata ya. Ada latihannya, jadwalnya latihan. Hari ini latihan ini, hari itu latihan. Gitu. Nah, hampir berapa? 6 tahun atau 5 tahun sudah jadi seorang penyanyi rohani. Itu pernah ada rasa bosan ya nggak? Enggak sih. Sekarang malah rindu pengen melayani kemana-mana lagi. Maksudnya kayak kemarin kan ke kolong jembatan, ke tempat-tempat pemulung gitu kan. Enak sama mereka nyanyi-nyanyi gitu kan. Aku ajarin nyanyi laguku. Oke, itu ada sukacita juga di situ ya ternyata. Tangan Tuhan yang menolong hidupku, lagu yang dulu itu gitu. Itu waktu sebelum Covid. Sekarang kan masih belum berani sih. Nanti mungkin pulang dari Paris aku akan buka lagi persekutuan doa. Oke. Karena sekarang masih break. Jadi ternyata di sebelah ini guys, ada rumah memang dikhususkan ternyata untuk pelayanan, untuk persekutuan. Itu mujizat loh ya. Setiap mau berangkat kerja, aku tempelin tanganku. Nama Tuhan Yesus ini jadi milikku. Orangnya ditulisnya dijual kan, berapa tahun nggak laku-laku. Kok bisa ya? Ternyata didoain untuk menjadi punya kita gitu, ternyata dijual bertahun nggak laku. Bisa, aku mau jadikan rumah doa kok, bukan untuk aku. Walaupun Tuhan tidak menjawab saat itu juga, tapi ternyata ada waktu yang tepat untuk Tuhan berikan. Anehnya yang punya rumah datang ke rumah, ngapain nggak ke rumah sebelah, kok ke rumahku? Padahal nggak kenal. Bisa ya? Aneh ya, maksudnya. Itulah ajaib gitu loh. Ajaibnya Tuhan kita gitu. Terus kalau Tuhan sudah seperti itu sama aku, apakah aku harus nggak percaya sama Dia? Nggak mungkin dong. Karena udah terbukti nyata gitu kan. Walaupun masalah yang aku hadapin itu kan semuanya tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan harapanku, tapi aku tetap mau menyembah Tuhan gitu loh. Kalau memang hari ini apa yang aku mau Tuhan tidak turutin, berarti kan bukan maunya Tuhan gitu kan. Iya benar juga. Jadi akhirnya rumah sebelah ini akhirnya dimiliki lagi. Kalau pengen apa-apa tumbang tangan. Ini. Saya ingin. Ini aja. Ini aja. Boleh nih. Tumpang tangan 2 nih. Sekaligus nanti Kiki bantu saya angkat ke mobil. Gitu. Meja truknya LV lagi. Tapi ternyata ada satu berkat lagi sama Tuhan, dikasih kepercayaan untuk ada satu rumah, ternyata itu khusus buat rumah doa. Udah isinya murni untuk itu, bukan buat Iya, tempat tinggal. kursi-kursi sama hiasan gereja gitu, keyboard, apa musik semuanya lengkap kayak gereja lah, gereja mini gereja. Kalian tuh sudah tahu belum ruangannya? Udah pernah diajak room tour nggak nih Siapa? teman-teman yang nonton di YouTube? Kalau
Dulu sih setiap kali ada persekutuan doa pasti aku shoot kok, tapi masih Instagram. Kalau kalian penasaran makanya kalian komen di bawah, mau dong, lihat dong, room tour Ya, ntar dong, room Queen, tour. room tour dong, Queen. Nanti ya siapa tahu kalian ada kesempatan untuk bisa room tour, bisa house tour, bisa apartemen tour, ya kan? Karena kalau bikin episode house tour dan room tour itu banyak guys, episodenya bisa panjang. Banyak sih minta room tour, tapi aku nggak mau yang gitu-gitu lah. Iya, Maksudnya aku pengen hidup yang sederhana, yang apa adanya. Maksudnya sering ditawarin itu dari TV, ayo room tour, nggak mau ya? Iya sih. Ya, privacy. nggak berfaedah kan? Nggak perlu juga untuk di show gitu ya. Cukup aku pakai, orang tahu deh. Asik guys. Makanya kalian dong, mention di komen dong di bawah. Siapa tahu nanti diajak makan-makan di sini. Makanya kalau kalian juga mau ini kalau misalnya di sebelah untuk pelayanan gitu, siapa aja yang boleh ikut? Bebas mau dari gereja mana, nggak pilih-pilih gereja. Ada Bebas. berapa orang yang ikutan persekutuan di sebelah? Sekarang kalau kemarin tuh sampai 300. Oh iya? Cukup. Jadi kalian bayangin rumahnya segede apa ya? 300 banyak. 300. Kalau Natalan sampai 400-an gitu. 400-an. Iya, sampai luar-luar. Bayangin kalau kalian sekolah itu satu kelas cuma ada 30 Itu dari Ini 5 ada orang loh. 300. Dari awalnya 5 orang. Awalnya 5 orang. 5 orang, 6 orang, 10 orang, 12 orang. Lama-lama kok rumahnya sini dulu kan di sini, terus nggak cukup kan. Aduh kalau nggak cukup gimana sampai sini-sini, sampai luar-luar situ kan. Bayangin. Awalnya gitu. Aku bilang sama Tuhan, apa nyewa tempat atau gimana? Enggak, ini kan persekutuan doa, aku pengen di rumah gitu kan. Terus rumah sebelah kan dijual. Tapi Udah ditumpang tangan terus. Queen Uci pernah sadar nggak? Ini semua bermula dari doanya Queen Uci pertama kali kena masalah yang tadi di awal perbincangan. Di masa-masa kegelapan dalam kehidupannya Queen Uci berdoa untuk jadi penyanyi, ternyata bisa ada sebuah persekutuan juga. Enggak, jadi penyanyi itu kan baru 5 tahun kan. Persekutuan doa ini sudah 9 tahun. Oke, itu dulu berarti. Dulu itu kan gara-gara ada suatu kepahitan yang dulu. Ada yang kepahitan lama. lagi guys. Ini guys, setiap kepahitan menghasilkan berkat. Aneh ini, luar biasa. Kepahitan yang dulu. Jadi kan dulu pernah bangun gereja gitu. Aku nggak ngomong gereja apa ya. Tempat beribadah. Tempat gereja, tempat ibadah gitu kan. Terus sudah jadi semua nih, udah buka nih berapa 1 bulan. Aku di situ jadi bulan-bulanan omong-omongan gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku pergumulan sama Tuhan, sempat kepahitan, aku nggak mau jadi orang Kristen gitu kan. Aku pikir galak kali itu, maksudnya kok kayak gitu kan. Terus udah gitu akhirnya aku pergumulan sama Tuhan. Ya aku sih ambil hikmahnya bahwa Tuhan Yesus itu melayani umatnya bukan satu titik kan. Dia kan berjalan dari mana ke mana gitu kan. Langsung aku bikin doa sendiri sama teman-teman baikku. Jadi pertama awalnya di atas dulu. Di atas. Rumah ini di atas. Turun ke bawah. Turun ke bawah karena orangnya tambah banyak. Udah gitu. Akhirnya kan ya mikir, pengen ya awalnya kan mau ngontrak gitu kan. Nggak mau, pengennya di rumah kok. Gitu. Terus udah gitu, ya udah rumah sebelah ditulis dijual. Kan nggak murah kan rumah di sini kan. Ya, ini perumahan elit guys. Per meter ini. Kan nggak murah kan. Udah gitu ya udahlah, niat hati mau, tapi kan pakai uang bukan pakai daun kan. Kalau daun tumpuk banyak. Kalau mau kerja bawa tas, tumpang tangan. Tuhan Yesus jadi milikku gitu aja. Gak laku kan rumah sebelah. Orangnya datang ke rumah. Ya udah. Terus katanya, Ibu kalau saya sekarang langsung bayar sekian nggak bisa. Nggak apa-apa Ibu cicil aja. Ibu bisanya 1 bulan berapa gitu. Ya udah aku cicil. Sampai 6 bulan kali dulu itu. Akhirnya aku bongkar kan, tembus tuh ya. Dari dapur tuh tembus ke sana. Khusus rumah doa. Pokoknya segala sesuatu, setiap kali ngalami hal buruk itu, Tuhan proses aku yakin bahwa itu adalah jawaban doa. Jadi itu bukan masalah. Karena Tuhan menjawab doa kita itu bukan dengan cara kita itu happy dan sorak-sorak itu jawaban doa. Ada juga itu yang hati kita diremuk kan, paling remuk gitu kan. Tapi endingnya baik gitu. Betul. Kan.
Aku Kita setuju ya, buka. dari obrolan kita yang hampir sejam ini nggak kerasa panjangnya. Tapi ternyata dari setiap apa ya, setiap hal yang Tuhan kasih kayak kesulitan-kesulitan, problem-problem yang dihadapi sama Queen Uci sendiri, ternyata bisa dibalikan segitu gampang, bisa menjadi sesuatu yang berkat buat kita, buat orang lain juga ternyata. Iya. Terus ada lagi, kan nggak ngerti kan? Ada lagi. Kayak kemarin itu kan, karena Tuhan terlalu baik sama aku, walaupun hatiku diremukkan, Nah, ya kan? Diremukkan, tapi kan aku punya jawaban segala sesuatunya yang misalnya aku sakit hati sama orang, terus gampang move on gitu loh, maksudnya seketika, oh aku happy lagi gitu kan, itu kan satu jawaban Tuhan. Emang awalnya nggak enak gitu kan, terus aku kapan hari itu sempat setelah nyanyi kan, aku lihat orang di jalanan tuh kasihan gitu kan. Tuhan, apa yang bisa aku berikan ke orang-orang ini gitu kan. Ya, pengen ngasih makan orang-orang di jalanan. Terus aku bilang sama Tuhan, aku doa dulu karena itu kan komitmen. Kalau udah betul. komitmen kan, kalau udah nyanyi nih komitmen. Persekutuan doa apa komitmen, nggak boleh berhenti dong. Kalau covid ya mau apa lagi ya kan, Yeah. covid kan. Nah, nanti setelah covid kan jalan lagi. Udah gitu kan, pengen memberkati orang jalanan. Udah doa. Ya udah Tuhan, aku akan memberkati orang-orang jalanan makanan kan. Tapi sebulan sekali. Kata Tuhan bilang apa? Pelit kali kau. Langsung ya. Iya, tapi dia nggak ada suara ya. Heeh. Itu kayak di dalam otak dan pikiran hati aku gitu. Ya udah Tuhan 2 kali. Tenanglah anakku, pasti akan aku cukupkan. Akhirnya seminggu sekali. Nanti aku akan yang cukupkan kamu. Gitu. Akhirnya itu doa, harus doa dulu dong. Kalau nggak doa kan nggak mungkin, karena kita ini ngomongnya sama Tuhan loh. Kita harus komitmen loh. Orang Tuhan aja memberkati kita dengan cara komitmen kan, iya kan? Menjawab doa kita dengan komitmen juga kan. Kalau kita misalnya hari ini pelayanan, hari ini ngasih, besok enggak, nanti berkatku juga kayak gitu juga, ya kan? Terus udah gitu, puji Tuhan, ternyata sudah 5 tahun loh aku ngasih orang makan jalanan 1 minggu sekali. Oh iya, Serius. sudah 5 tahun dan luar biasa itu kok dia itu memang benar-benar namanya komitmen ya itu guys. Jadi benar-benar komitmen harus dipegang teguh dan dijaga. Iya, sudah 5 tahun, puji Tuhan. Nggak pernah bolong walaupun aku pergi ke luar negeri atau mau COVID, mau apa. COVID itu lebih ini banyak pelayananku. Aku bagi masker, bagi obat COVID, siapapun yang mau aku obatin. Oh ya, padahal untuk apa kayaknya susah sekali cari obat ternyata. Aku gampang. Kan aku untuk orang lain nggak tarik uang loh. Aku kasih aja. Jadi anehnya ya, dengan caranya waktu COVID itu banyak orang nyerang aku minta obat, konsultasi apa. Aku nggak kena COVID loh sampai hari ini. Oh ya? Serius. Sudah 3 kali guys. Sampai yang ini sudah Itu kan Tuhan ajaibnya sama aku kayak gitu kan. Iya, padahal Satu rumahku ini sampai asistenku semuanya, sopirku semuanya, anakku kena COVID. Saya tidak. keren banget, sakti ya. Bukan sakti, Tuhan yang ajaib gitu. Karena aku menyembuhkan orang banyak tanpa pamrih apapun. Wow. Tapi Aku pernah nggak gini? Apa ya, sudah melakukan hal-hal yang baik, membantu orang dan lain sebagainya, yang sirik tentang hal itu masih ada nggak? Masih banyak. Ya susah juga ya kadang-kadang menjadi orang baik ya. Masih aja jadi Lecet baik. aja lah. Nah itu gimana? Soalnya Aku kadang-kadang dibilang orang kayak baper contoh gitu. ya, ada bilang aku ini halu gitu. Padahal kan aku ini hidup ya apa adanya, diri aku gini. Aku nggak mau jadi pembohong publik. Aku nggak mau jadi orang itu yang aslinya, kan sekarang ini zaman sekarang kan banyak toh aslinya itu biasa-biasa aja tapi pura-pura jadi orang kaya di Instagram, Banyak. ya kan? Aslinya mulutnya nyablak gitu kan, barbar gitu kan. Tapi di Instagram dipelan-pelanin gitu kan, ya kan? Pencitraan ya. Pencitraan. Tapi aku seperti ini. This is my life. Like it Gitu. or not, ya this is who I am gitu ya. Iya, iya, gitu. Ya, soalnya kadang-kadang orang itu gimana ya?
susah juga untuk menghadapi dan akhirnya jadi baper gitu loh. Itu gimana ya caranya biar nggak baperan itu kayak gimana? Baper masalah Baper itu apa? ya dibawa ke perasaan, terus dibikin Oh enggak sih, akhirnya aku jadi nggak ngurus. stres-stres sendiri. Kalau aku di DM orang yang nggak baik-baik, bodo amat. Itu kan urusan dia. Paling Sering tuh DM. dia sering lah. Ya, nggak enak gitu. Tapi terus mau apa orang? Aku nggak kenal dia, dijawab juga percuma. Iya. Iya. Jadi lebih baik. Kalau nggak mau aja. dikituin jangan main Instagram. Nah, itu benar juga, itu paling kayaknya itu udah paling benar ya. Ya kan, kalau aku sih ya bukan siapa-siapa, jadi jarang dapat DM kayak gitu. Tapi kalau sekali dapat kayaknya kayak aduh kok gini ya, terus akhirnya apa ya berpengaruh dalam hidup gitu loh, kadang-kadang kata-kata orang. Nah itu kayaknya kalau Queen Uci juga malah ternyata banyak juga yang DM seperti itu. Banyak. Bodo amat. Tapi kadang-kadang kalau kesel gitu ya, ya juga aku tergiring emosi kan. Aku jawab aja. Aku semoga kamu diampuni oleh Tuhan gitu ya. Semoga dosamu diampuni oleh Tuhan ya. Tuhan memberkati. Siapa tahu itu bisa jadi inspirasi untuk single berikutnya ya kan. Ya kan. Wow. Masih ada beberapa single sih, tapi belum ada video klipnya. Tapi yang proses video klip sudah ada satu ya? Sudah Yang kemarin. kemarin. Itu lucu itu pengalaman masa lalu. Nanti kita bikin lagi ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang judulnya, mungkin boleh di spill dulu Judulnya ini. yang baru yang sudah bikin video klipnya. Judulnya apa ya? Aku lupa juga. Nanti kita spill di episode berikutnya. Yang pasti ternyata setelah single terbaru Berjalan Bersama masih ada dua lagi, ya kan, sudah jadi. Nggak tahu nanti berikutnya ada apa lagi. Yang pertama sudah syuting video klipnya. Tiga kan, guys. Tiga. Yang pertama sudah syuting kemarin video klip. Yang kedua mau di Paris nanti. Di Paris ya. Yang satu belum tahu, nanti kita lihat di mana gitu. Sampai kapan mau jadi penyanyi rohani ini? Aku pengen suatu ketika waktu aku di surga, aku sudah punya pujian banyak. Itu sih kerinduanku. Jadi panjang ya. Iya, jadi Sampai kerinduanku. Tuhan yang mengatakan untuk. Sampai Tuhan mengatakan, pokoknya aku pengennya karena aku sekarang sudah menikmati kan, aku sudah bernyanyi. Suatu ketika kalau aku sudah dipanggil Tuhan, aku punya pujian banyak. Karena kan di surga nanti kan banyak puji-pujian kan. Jadi aku sudah punya pujian banyak gitu kan. Udah sampai di situ. Itu guys, makanya jadi buat kalian yang belum tahu dan belum dengar singlenya Berjalan Bersamamu, kalian bisa cek video klipnya di YouTube. Atau buat yang dengerin di jalan, itu wajib untuk follow juga di Spotify. Jadi itu di YouTube Music juga ada ya. Jadi gimana? YouTube Music, Apple Music, Spotify, Semua platform apa semua gitu. music platform semuanya ada. Aku verified ya. Iya, makanya tadi aku udah bilang kan, di Spotify sudah verified. Mana? Di Google sudah musical artist. Dikenal artis. Oke guys, itu dia ngobrol-ngobrol kita kali ini bersama dengan Queen Uci. Terima kasih Queen Uci udah ngundang aku untuk ngobrol-ngobrol. Ini pasti sebuah kesempatan yang sangat luar biasa juga bisa kenal Queen Uci, dan ternyata ya memang apa yang kalian nonton di YouTube ya kan, ya memang orangnya seperti itu guys, sudah nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Cerita-cerita yang dari lagu dan lain sebagainya, ya itu memang dari pengalamannya Queen Uci sendiri. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman. Buat teman-teman supaya lagu aku ini bisa menjadi berkat buat kalian, dan apa yang aku lakukan ini menjadi inspirasi kalian gitu. Itu aja sih motivasinya. Karena mungkin banyak orang di luaran sana itu patah semangat, patah harapan, hidup sendiri, rasanya sudah nggak kuat, selalu bilang nggak kuat. Ada Tuhan yang bisa menguatkan kita. Aku bisa seperti ini semuanya karena Tuhan, bukan karena aku kaya atau apa. Ya karena Tuhan kasih aku, karena aku melakukan karena Tuhan ngasih aku, karena itu aku lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu semua itu tidak pernah berkurang gitu loh. Jadi buat wanita di luar sana gitu kan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu kan. Segenap hatimu, segenap kerinduanmu, apapun yang kau inginkan, ya udah ngomong sama Tuhan. Tuhan itu pasti jawab gitu. Ya, semoga jadi berkat. Terima kasih banyak hari ini sudah aku juga terinspirasi sekali. Hari ini sudah dibantu, hari ini sudah diajak ngobrol. Thank you. Mudah-mudahan ada perbincangan kita yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali. Amin. Udah gitu, dan
yang melihat ini juga termotivasi dan bisa dijadikan contoh ataupun inspirasi gitu ya. Oke, buat kalian jangan menyerah. Queen Uci teruslah menginspirasi. Thank you very much. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan juga subscribe. Subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng. Itu dia ya. Bye. Bye.